Kemarin pelajaran hidroliknya sampai mana? Lupa semua. Apa? Dan yang bertekanan tidak. Oh, sampai rangkaian belum? Sudah. Sudah kan ya? Nanti kita ulang sebentar. Nanti rencananya minggu depan ya kita adakan tes. Ella sama Sisi ini ada orangnya apa tidak ini? Ella, Sisi. Ella sama Sisi. Hadir. Oke, Ella hadir. Sisinya mana ya? Sisi. Sisi, Jody, kameranya dinyalakan ya. Waduh, rambutnya sudah panjang-panjang ini. Saatnya dibabati. Rino. Ayo Sisi, kameranya dinyalakan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba salah satu memimpin berdoa dulu ya. Nah, ini kayaknya pacar ini yang siap nih. Silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk review pelajaran kemarin ya. Jadi kita ulas sedikit tentang hidrolik. Soalnya nanti dikasih tahu kan ke teman-temannya yang belum hadir. Kalau minggu depan kita adakan tes ya. Tes untuk hidrolik. Ya seputar dasar-dasar hidrolik sama simbol-simbol. Ya, simbol-simbol hidrolik. Oke, sebelum kita menginjak lebih jauh, mungkin kita ulang sebentar. Apa yang dimaksud dengan hidrolik? Ella? Hidrolik kan, Pak? Ya, hidrolik. Pak, aliran atau fluida kan, Pak? Iya. Gimana? Apa ya? Kayak bentuk perpindahan daya yang menggunakan media penghantar hidrolik atau fluida. Oke, bagus sekali. Jadi hidrolik adalah suatu sistem pemindahan gaya yang menggunakan tenaga fluida yang bertekanan. Oke, terus kemudian
pompa itu menghasilkan apa? Rinu, Apa, Pak? pompa itu menghasilkan apa? Aliran. Aliran. Oke, pompa itu menghasilkan aliran. Sedangkan tekanan itu terjadi karena apa? Aditya. Tekanan itu terjadi karena apa? Karena area, Pak. Karena besar kecilnya luas area. Oke. Nah. Kalau areanya besar, tekanannya bagaimana? Kecil. Ya, kalau areanya kecil, tekanannya. Tekanannya besar. Nah, selain itu, ada yang lain? Selain luas penampang. Apa? Yang menyebabkan tekanan. Pernah main air kan ya? Pernah, Pak. Nah, supaya tekanannya tinggi itu diapakan? Berat air, Pak. Dihambat. Nah, ada hambatan. Jadi apa namanya? Di suatu Orifice. sistem itu diberi hambatan. Contohnya orifice, terus kemudian directional control valve, ya. Pokoknya terjadi hambatan atau penyempitan. Itu bisa terjadi tekanan tinggi. Terus kemudian ada perubahan dimensi ya atau luas penumpang itu juga bisa menyebabkan tekanannya bertambah. Oke, untuk yang belum mengumpulkan tugas ya, silakan dikumpulkan tugasnya. Tugasnya itu ada 2 ya. Satu menggambar rangkaian sederhana yang ada pompa, terus kemudian daily valve, directional control valve, dan aktuator. Itu terserah. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai manual gambar. Nanti saya ceknya. Nah, jadi masih ada yang beberapa yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan aja ya. Terus yang kedua itu tugasnya kemarin itu mencari atau membuat apa namanya? Wah, ada yang lihat sinetron ini. Oke. Nah, saya silent dulu ini. Jadi ada yang apa namanya? Dipisahkan ya. Jadi dari skematik, kemarin sudah saya share skematiknya ya. Skematik hidrolik 320. Kemarin salah ngirim, Pak. Oh, salah ngirim ya. Oke. Ya. Jadi nanti saya contohkan ya. Saya contohkan istilahnya memisahkan ya. Jadi nanti kalian buat gambar ya, baik bisa pakai manual, bisa pakai aplikasi ya. Jadi saya contohkan untuk mengeliminasi ya. Jadi dari satu skematik kamu ambil satu rangkaian aja. Di sini saya peragakan. Nanti untuk warnanya ya kita pakai 3 warna ya. Jadi hijau, merah, sama kuning. Kalau yang hijau untuk fluida yang tidak bertekanan, yang merah fluida untuk yang
bertekanan, sedangkan yang kuning itu untuk yang beroperasi, komponennya beroperasi. Oke, ini adalah gambar skematik untuk ekskavator 320D ya. Kita langsung saja, ini kita lihat di sini ada skematiknya. Nanti kami ambil ya. Kalian ambil salah satu pergerakan, misalnya kalian mau pergerakan bucket atau pergerakan boom, terus kemudian ada yang belok kiri, belok kanan atau swing ya, menggerakkan stick terserah. Nah, untuk yang hari ini saya praktekkan untuk yang ini, yang bucket ya. Nah, kalau sudah saya praktekkan ini, ya kalian jangan ambil yang bucket, kalian ambil yang lainnya, bisa boom, bisa travel motornya ini yang bergerak, yang kanan atau yang kiri, silakan ambil salah satu, atau yang swing, atau yang stick. Silakan, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Nah, jangan ambil yang bucket ya, bucket ini yang saya praktekkan hari ini. Oke, kita fokus di bucket dulu ini. Kita fokus di bucket silinder. Kita lihat dulu. Nah, bucket silinder itu dia ada kodenya 2, input sama outputnya. Kita besarkan dulu. Ini ada A besar R3 sama B besar R3. Jadi kita fokus nanti ke sini. Nah, kita cari. Hari itu kita lihat di daerah tengah. Daerah tengahnya. Nah, ternyata ini ada mana ini gambarnya. Jadi R3 sama BR3 ini sudah ketemu. Nih, jadi nanti kita rangkaiannya harus melalui aliran ini. Nah, setelah itu ada pilotnya. Nih, ini ada pilotnya. Kalau gambarnya putus-putus ini adalah aliran pilot ya, atau aliran yang digerakkan oleh operator ya untuk menggerakkan komponen utama, direksional utamanya ini. Nah, ini kita fokus ke B kecil, E3 sama A kecil R3. Jadi nanti kita pakai DCV yang ini, directional control valve yang ini. Nah, setelah itu kita cek yang di sini. Ini ada pompa kanan, ada pompa kiri. Nah, kan kalau ekskavator kan ada 3 pompa ya. Pompa kanan, pompa kiri, sama pompa pilot. Kita fokus, kita kan gerakkan ke bucket ya. Ternyata kalau bucket itu dia menggunakan pompa kanan, pump right. Jadi kita fokus yang pump right, yang pompa kanan.
Nah, kalau sudah tahu dia bergerak di pompa mana, baru kita lihat di bawah. Nah, ini ada pompa kanan yang biru ya. Di pompa kanan ada yang pompa kiri, sama ada pilot. Ini yang pilot. Kalau di eksavator itu ada di sebelah kanan unit, sebelah kiri ya. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan unit, sebelah kanan unit itu ada pompa. Dekatnya counterweight itu kalau kalian buka itu ada pompa. Pompa kanan, pompa kiri sama pilot. Oke, karena bucket yang kita gerakkan, jadi kita fokus ke pompa yang sebelah kanan, yang warna biru. Nah, M ini adalah engine atau motor atau mesin. Engine menggerakkan pompa, sehingga pompa bisa menghisap fluida dari tangki. Jadi kita kasih warna merah. Kasih warna merah ya. Ini seret. Bisa. Terus kemudian masuk ke sini. Bisa masuk ke pompa sini ya. Karena ini ada titiknya, dia bisa bercabang. Bisa bercabang ke sini. Nah, kalau cabang di sini, kalau kalian tancapkan apa namanya pressure gauge, nanti akan keluar tekanannya berapa pressure gauge ya, untuk mengukur tekanan. Kalau yang ke sini, ini biasanya ke monitor dari operator, ke monitor dari operator. Sampai sini paham? Ya, Pak. Oke, sudah paham ya. Jadi kalau di sini sudah tuntas, ya, baru kita nanti kan ada aliran yang ke sini. Nah, kalau ke sini nanti hubungannya sama gas. Jadi nanti apa namanya istilahnya pedal ya, pedal gas ya. Kalau putarannya tinggi dia akan mendorong. Ini kan dipencet sama operatornya ya. Ini adalah pedal gasnya. Ini ada pedal gasnya. Nah, ini adalah untuk memiringkan sama meluruskan source plate. Nah, source plate itu kalau atau piston pump ya. Kalau source plate-nya diluruskan, dia putarannya atau alirannya kecil. Tapi kalau miring seperti ini adalah kecepatan dan alirannya besar. Alirannya besar. Nah, source plate itu adalah untuk memiringkan dan meluruskan piston. Ya. Oke, kalau sudah, kan ini masuk ke PR ya, pompa kanan. Kalau sudah masuk ke pompa kanan, kita kembali lagi ke atas, ke tengah ya. Jadi, nah ini pompa kanan ya. Kita seret terus tadi kan kita pakai yang R3. Tembus. Nah, ini sampai sini berhenti. Terus kita aktifkan, kita kasih warna kuning. Misalnya yang kita aktifkan ada yang atas ini. Yang atas ini. Yang nomor 1, saya kasih nomor 1. Ini kotaknya.
Jadi nanti yang aktif adalah kecil A3. Seperti ini. Nah, ternyata ini ada berapa saluran ini? Ada 3. 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3. Nah, ternyata di aliran yang utama ini adalah tertutup. Ditutup ini. Kalau sudah ditutup, ya kita cari jalan lain ya. Jadinya di sini buntu. Kita cari jalan lain. Ini nggak bisa belok ke sini, tapi dia beloknya dari sini. Misalnya ada titiknya. Kita alirkan ke sini. Masuk. Nah, terus ternyata dia masuk di sini. Nah, jadi pakai yang ini, yang nomor 2. Kita pakai ini ke bawah. Jadi ini ke bawah, jadi pakai ini. Jadi ada yang aktif adalah A besar R3. Sedangkan yang ini nanti hijau untuk kembalinya. Untuk kembalinya hijau. Nah, ini nanti keretenan ya, yang titik-titik. Nah, kalau sudah, baru kita fokus ke A besar R3 atas. Nah, ini R3 begitu. Otomatis dia pistonnya jadinya extend atau memanjang. Nah, pistonnya memanjang, otomatis bagetnya menutup. Terus kemudian dikasih hijau, yang sebelah sini hijau. Ini untuk maintenance atau ke tangki. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Sampai sini? Halo? Tanggal 20 sampai 23 Yang masuk directional control valve juga. Mohon diulangi. Oh, yang masuk directional control valve ya? Oke. Ya, sama. Jadwal kemarin cuma pesertanya kan ganti, Pak. Pesertanya kan baru. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya di sini. Samar. Berisik, Pak. Oh, berisik. Ya, makanya jangan nanti coba dilihat pesertanya berapa. Ini tahun dulu ya, kalau nanti jangan Kalau seperti ini sekaligus dipertemukan dengan sudah jelas. Gimana? Sudah jelas kalau seperti ini? Sudah, Pak. Oke. Kita ulangi masuk direksionalnya. Kita kan tadi yang masuk ke pompa kan kita pakai pompa kanan. Kita pakai pompa kanan. Nah, terus kemudian masuk ke sini. Nah, kalau ini kita pakai yang direksional ini karena ini kurang ke atas. Nah, kita fokus ke B besar A3 sama A besar A3.
Jadi R3 saya ulangi lagi, pompa kanan, terus kemudian kita gunakan ini. Jadi ini kita pakai, misalnya kita pakai yang ini yang atas ya. Jadi kita kasih warna kuning, kita aktifkan, kita geser ya. Kan ini ada 1, 2, 3, ada 3 kotak. Kita pakai yang kotak ini. Kita pakai yang kotak ini. Nah, terus salurannya itu kan ada 3 ya. 1, 2, 3, ada 3. Nah, sedangkan yang merah di sini kan ditutup. Kalau ini ditutup ya. Jadi kita cari jalan lain. Kalau di sini tidak ada titiknya, jadi tidak boleh belok melalui ini. Nah, ini kan ada titiknya yang di atas. Jadi kita alirannya dari sini. Ini ada titiknya, dia bisa belok. Nah, jadi pakai yang ini. Jadi pakai yang ini ya. Yang ini. Nah, sedangkan ini adalah dibelokkan ke bawah. Jadi kita pakai yang ini. Yang merahnya ini. Jadi yang aktif yang ini. Sedangkan patternnya atau kembalinya kan jelasnya kalau ini bertekanan, yang B besarnya yang tidak bertekanan, yang hijau. Kebalikannya ini tadi kan dibelokkan ke bawah. Nah, ini nanti dibalikkan ke bawah. Ini kayak return. Nah, kembali ke tangki. Sampai sini ada yang kurang jelas? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Sedangkan ini dia bisa ke bawah. Kalau kondisi di sini buntu. Kalau di sini buntu, dia bisa belok sini. Kalau belok sini nanti akan dikembalikan ke relief valve ke tangki. Kalau di sini katanya buntu. Kalau nggak buntu ya tekanannya nggak mau menekan yang di sini, nggak mampu menekan spring yang ada di sini. Jadi dia terus. Oke. Sekarang kita cari yang menggerakkan ini. Nah, pilotnya nih. A kecil R3. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba bergerak sendiri. Ini kan digerakkan operator menggerakkan pilot. Nah, pilotnya ini mendorong directional counterbalance yang besar. Kalau operator langsung ke yang besar nggak kuat, tenaganya butuh besar. Jadi butuh pilot tekanannya kecil untuk mendorong tekanannya besar. Nah, kita ke pilot dulu. Kalau namanya nanti kalau kita masalah di report, kita menggunakan datanya di report. Tapi memang kita nggak berhubungan dengan di report. Ya, semua ya, Pak? Enggak, Bu, ya. Alasannya kita coba enggak. Tapi sudah tutup. Itu aja. Terus datanya, Nah, kalau untuk yang pilot itu seharusnya kita pakai warna kuning putus-putus, karena di sini garisnya kuning nanti takutnya nggak kelihatan. Jadi saya rubah pakai merah ya supaya kelihatan. Nah, kita pakai pompa pilot ini sama, jadi tangkinya juga sama di sini. Jadi masuk ke sini ya, terus kemudian pilot sini masuk, ini bisa lurus kalau tidak buntu. Tapi kalau di filternya ini buntu, dia belok sini.
Nah, di antara 10 temannya itu Nah, kita ini. kita ranking Terus mana yang paling kemudian banyak. Nah, itulah nanti kalau kita di sini bisa. juga ada fungsinya untuk Nah, itu kalau bisa memang melihat yang tekanannya berapa. Pakai pressure gauge ya. Pakai pressure gauge ini tekanannya berapa. Sama. Terus kemudian kalau ini semuanya nggak ada yang butuh ya lanjut aja. Sini. Masuk. Nanti loh, ganti-ganti yang bisa. Terus ini. Iya, IPL itu ya tata usaha. Nah, ini terus. Pas keterangan bisa itu. Ya, pokoknya testing pembimbingan kita. Nah, ada yang ke sini. Ternyata buntu. Nah, ini buntu. Terus kemudian seret lurus. Lurus. Nah, ini ada hydraulic lock. Hydraulic lock adalah kayak bentuknya kayak handbrake di operator. Kayak di operator. Jadi ini diturunkan. Diturunkan. Nah, hydraulic locknya diturunkan untuk mengaktifkan. Lokasinya tahu ya, di sampingnya operator ya. Sampingnya operator itu diturunkan sehingga alirannya di sini kita pakai yang ini, kita kasih kuning. Nah, ini kita kasih kuning, yang aktif yang atas ini berarti jadi dia diluruskan. Ini diluruskan. Otomatis dia akan mendorong ini. Nah, sehingga yang aktif yang ini. Tetapi pemerintah daerahnya itu nggak mau. Nah, ini lurus. Karena ini masih dalam taraf apa ya, Mbak? Jadi lurus, dia bisa ngalir sekarang. Peralihan dari 4 ke 3. Dari 4 ke 3. Dan itu kan harus nonton dulu. Nah, itu. Tapi semua tetap mau. Ya makanya anehnya itu pemerintahnya sendiri kan nggak bisa nyatu untuk memutuskan ini loh. Iya. Sampai sini paham? Kita adalah orang tua yang harus kan lucu dong. Nah, makanya itu. Ya pejabat Iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan berikutnya sampai menuju ke pilot. Sumatera itu dari Terus sih harus kaitkan dengan itu sama petugas memberikan surat pernyataan. Kalau itu tetap bagus. Tapi nanti Nah, kita cari di sini yang A R3 sama B R3. A R. Nah, ini A R3 sama B R3 ini. Jadi kita cari dulu rangkaiannya di sini. Oh, ternyata yang ini yang gerakkan paket ini. Ini adalah joysticknya. Nah, jadi kita pakai aliran yang ini. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang kita aktifkan kan yang AR3. Aktif ini, jadi kita tarik mundur ya. Nah, jadi yang aktif yang ini. Sampai sini paham? Iya. Oke, kalau sudah paham ya sudah selesai nih. Jadi paket untuk extend itu sudah bisa terlaksana. Itu rangkaian dari apa namanya untuk ngecek aliran dari skematik untuk paket. Jadi silakan kalian gambar atau kalian kebali seperti ini yang seperti saya lakukan, silakan kalian foto terus kemudian kalian kumpulkan ya, kalian kumpulkan di Google Drive, silakan. Itu waktunya cukup lama, saya kasih waktu 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang ya, silakan diselesaikan untuk tugas pertama sama tugas kedua dan disiapkan untuk apa namanya tes minggu depan.
tes minggu depan itu mencakup ya dasar sama simbol-simbol aja. Untuk materinya buku ya ada sudah saya kirim ke grup, terus sama LKS-nya juga ada kalau mau latihan soal ya. LKS itu di situ ada tulisannya AWB. AWB itu bisa dikerjakan untuk belajar-belajar. Silakan. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Pengumpulnya tadi di mana, Pak? Di Google Drive. Di grup ada Sama kayak sama. Jangan lupa dikasih nama ya. Apa namanya filenya. Terus nama file yang di luar juga dikasih nama supaya nggak nyari-nyari gitu. Nama sama kelas ya. Oke. Sisi hadir ini. Hadir, Pak. Wah ya, kameranya dinyalakan ini. Iya, Pak. Sisi, Dinda, yang baru bergabung ini Dimas, Aldo. Cynthia, ini. Sandi, Hildan, kamera silakan. Oke, sebelum kita akhiri untuk di Zoom-nya, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, silakan nanti disiapkan, bisa ngerjakan di LKS-nya, atau silakan dilanjutkan untuk ngerjakan tugasnya ya. Ada 2 tugas. Yang satu bikin rangkaian sederhana, yang kedua itu adalah menyederhanakan ya, dari skematik yang tadi itu dibentuk apa namanya satu aliran. Tadi yang sudah saya contohkan adalah menggerakkan paket. Silakan kalian cari aktuator lain ya, misalnya gerakkan stick, gerakkan boom, gerakkan motor kanan atau kiri, atau swing. Silakan. Jadi untuk pengumpulannya saya kasih waktu 2 minggu, agak lama. Oke, itu ya. Oke, untuk Zoom hari ini bisa kita akhiri ya. Bisa dilanjutkan untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.